Konflik mulai muncul ketika Belanda sudah mendapat hak monopoli perdagangan di Kalimantan Timur. Belanda mulai campur tangan dalam urusan kesultanan dan membuat gelisah hati rakyat. Saat Sultan Adam telah wafat, Sultan Adam menitipkan wasiat kepada warga kerajaan agar Pangeran Hidayatullah yang menjadi penerus tahta kerajaan. Tetapi mereka ragu Belanda tidak menyetujui hal itu karena pada saat itu daerah pemerintahan Sultan Adam sedang dikuasai oleh Belanda. Pangeran Tamjidillah bertemu dengan Belanda untuk membicarakan bahwa yang akan menjadi raja selanjutnya adalah Pangeran Hidayatullah. Tentu saja Pangeran Tamjidillah sangat tidak setuju dengan keputusan mendiang ayahnya itu. Akhirnya Tamjidillah bersekongkol dengan Belanda untuk mengambil kekuasaan dan mencoba menjatuhkan Hidayatullah. Lalu beberapa warga menyerang markas Belanda agar Belanda menyetujui surat wasiat Sultan Adam. Keesokan harinya, Pangeran Tamjidillah bertemu dengan Pangeran Hidayatullah di depan istana Belanda. Ternyata mereka diundang oleh kepala Belanda ke istana untuk membicarakan suatu hal. Ternyata tujuan Belanda mengundang mereka berdua karena ingin membicarakan soal kejadian penyerangan yang dialami Belanda semalam yang mengakibatkan beberapa Belanda mati. Setelah warga menyerang Belanda, mereka pergi menemui Pangeran Antasari dan melapor bahwa mereka telah menyerang dan membunuh beberapa orang Belanda. Lalu ada salah satu warga yaitu Prabu Anom yang membunuh beberapa serdadu Belanda sehingga Kapten Munir tidak terima. Pangeran Antasari kurang setuju karena sebaiknya kita jangan terbakar api kekesalan dahulu. Lalu di pertemuan antara Pangeran Tamjidillah dan Pangeran Hidayatullah dengan Belanda, mereka membicarakan tragedi penyerangan Belanda. Belanda memberi tawaran, barang siapa di antara Tamjid maupun Hidayat yang bisa membawa Prabu Anom menghadap saya akan menjadikan dia sebagai raja. Lalu mereka masih membicarakan tentang tahta kerajaan mendiang Sultan Adam yang akan jatuh ke tangan siapa. Jika kekuasaan akan jatuh ke tangan Pangeran Tamjidillah, maka secara tidak langsung itu jatuh ke tangan Belanda. Dan itu tidak boleh terjadi. Jika itu terjadi, Pangeran Antasari akan mengadakan perang melawan mereka, dan barang siapa yang melanggar wasiat Sultan Adam, ia akan mendapatkan kutukan. Pangeran Antasari dan para warga mulai menyusun strategi sebelum Belanda semakin sewenang-wenang. Lalu pada malam itu ada seorang warga yang melapor kepada Belanda bahwa malam ini akan ada yang menyerang Belanda, yaitu suruhan Hidayatullah. Dan benar saja, pada malam itu juga ada beberapa warga yang menyerang Belanda dan mereka ditangkap hidup-hidup. Dan para warga yang menyerang itu bersaksi bahwa mereka adalah suruhan Pangeran Hidayatullah dan mereka tidak mengenal rekannya satu sama lain. Setelah kejadian penyerangan, Belanda pasti memutuskan Tamjidillah lah yang akan menjadi raja. Lalu berita itu pun lambat laun sampai di telinga para warga yang pastinya tidak setuju, sehingga mereka pun mematangkan diri untuk mengikuti perang bersama pasukan Pangeran Antasari. Dan para warga marah. Mengapa Belanda sampai ikut campur dalam urusan kekuasaan Sultan Adam? Setelah mereka mendengar berita itu, tentu saja mereka tidak setuju karena itu melanggar surat wasiat mendiang Sultan Adam. Mereka pun setuju akan mengikuti pasukan Pangeran Antasari. Lalu para warga dan kedua calon raja serta keluarganya diundang oleh Belanda untuk pengumuman raja selanjutnya. Belanda memberi keputusan siapa yang akan menjadi raja setelah apa yang telah terjadi. Akhirnya, Belanda memilih Tamjidillah sebagai raja selanjutnya. Beberapa dari pihak Hidayatullah memberontak dan melawan, tapi dibungkam oleh Belanda. Pangeran Hidayatullah hanya terdiam mengikuti alur. Lalu setelah memberikan keris, beliau diperintah untuk memberi ucapan selamat kepada Tamjidillah.
Suatu hari sebelum penyerangan terhadap Belanda, Tamjidillah bertemu dengan temannya. Mereka mencari orang yang bisa dipercaya untuk rencana mereka. Karena Belanda lebih berpihak kepada Tamjidillah, ia memanfaatkan momen itu untuk berbuat licik dan menjatuhkan saudaranya sendiri, yaitu Hidayatullah. Tamjidillah berkumpul dengan kedua rekannya untuk menyusun siasat. Taktik mereka yang pertama adalah salah satu dari mereka mengadu dombakan bahwa Belanda akan diserang oleh kawanan Hidayatullah dan membuat seakan-akan itu adalah fakta. Nyatanya, Pangeran Hidayatullah tidak pernah sekalipun berbuat licik hanya untuk menempatkan dirinya di kursi raja. Lalu rekan lainnya membayar budak atau warga untuk menyerang Belanda dan jika ditangkap, mereka diperintah untuk beralibi bahwa mereka adalah suruhan Hidayatullah. Lalu suruhan Tamjidillah pun bergerak melawan Belanda sesuai perintah dan saat ditangkap mereka memberikan keterangan palsu bahwa mereka adalah suruhan Hidayatullah. Dan akhirnya Belanda berhasil dibodohi oleh Tamjidillah dan Belanda semakin berpihak kepada Tamjidillah hingga membuat dirinya diangkat Belanda menjadi raja. Setelah beberapa kejadian dan konflik yang terjadi, Pangeran Antasari bersiap untuk berperang melawan Belanda. Pangeran Antasari dan para warga pun mulai menyusun strategi. Mereka pun berpencar satu sama lain dan mereka memulai perang pada pagi hari. Mereka meluncurkan aksinya pagi-pagi sekali sekitar jam 5:30 pagi.